semuanya? Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan melakukan workshop PPG pengembangan RPP tematik integratif. Nah, saudara-saudara, RPP tematik integratif haruslah secara utuh memuat kompetensi yang ada. Nah, kita akan mempertegas kembali bahwa tujuan kita pada workshop kita kali ini adalah satu, kita akan menganalisis jaring kompetensi dasar dan indikator. Ini adalah garis besar kegiatan workshop kita dalam sehari ini. Tadi kita singgung bahwa ada KD, ada indikator, tapi bagaimana ciri-ciri indikator yang baik itu? Karakter indikator pembelajaran yang baik itu harus terukur dan memiliki kata kerja operasional, serta yang terakhir itu spesifik. Harus memiliki kata kerja operasional. Kenapa? Supaya gampang kita mengevaluasinya nanti. Sekarang bagaimana langkah-langkah pembelajaran itu kita susun? Yusuf? Kita buat skenario dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Untuk skenario pembelajaran pada kurikulum 2013 itu sesuai dengan pendekatan saintifik, yaitu ada 5M. Yang pertama itu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Bagus sekali, tepuk tangan. Sesuai dengan K13, kita akan tetap memasukkan unsur 5M dalam RPP apapun yang kita buat. Kegiatan selanjutnya, kalian akan mengamati video pembelajaran di SD, dan Ibu akan membagikan LK terkait dengan bagaimana kesesuaian RPP yang ada di sini dengan keterlaksanaan di dalam video. Di dalam video terlaksana, kalian centang ya. Jika tidak ada, centang tidak. Paham? Paham. Setelah mengamati video dan mengerjakan LK secara individu, sekarang saatnya kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Tadi KI satunya itu belum tampak. Harusnya sudah tampak di kegiatan pembelajaran, misalnya waktu diskusi tadi atau waktu guru menjelaskan siswanya sedang apa, itu kan KI satunya harusnya ada di situ. Dan keduanya ya. Tadi itu ada mengamati itu yang keluar itu termasuk mengamati kan? Informasi itu mengamati. Itu bukan informasi atau mengamati? Coba, menurut kalian tadi keluar, lalu mereka apa yang mereka lakukan? Informasi maksudnya. Oke. Tapi di sini poinnya sebenarnya mendiskusikan mengenal ya Bu. Nah, sebelum dia mendiskusikan, kegiatan sebelum melakukan kegiatan mendiskusikan adalah membaca. Kemudian dari keterampilan berbahasa, kalau kita di bidang sains itu bisa mengamati, berarti bagian dari mengamati di bidang bahasa, tulisan dan lain-lain. Nah, kalian sudah selesai berdiskusi, saatnya sekarang mempresentasikan hasilnya. Kegiatan inti tadi di dalam video itu semua kegiatannya itu sudah ada, sudah lengkap. Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian SDA dan menyebutkan contohnya. Di situ memang nampak bahwa kegiatannya menanya, hanya redaksinya tidak dijelaskan adanya kegiatan saling tanya. Gitu. Untuk kelebihannya, yang pertama itu sudah menggunakan pendekatan saintifik, dan yang kedua penggunaan medianya itu sudah konkret, Bu. Untuk kekurangannya itu belum mengintegrasikan antara KI 1 dan KI 2. Melalui mengenalkan rasa syukur itu sebagai implementasi KI 1, kemudian bagaimana interaksi sosial dengan teman-teman itu juga harus kalian kenalkan kepada anak-anak. Bagaimana menghargai saat teman berbicara dan berpendapat. Di sekolah dasar itu RPP-nya kita merupakan RPP tematik. Ibu tampilkan jaringan indikator pembelajaran. Apakah kode indikator itu sudah mencerminkan untuk KD dari KI 3 dan 4? Jadi mungkin kurang sempurna. Oke, kurang sempurna. Nah, pada
pada kegiatan aplikasi ini nanti kalian akan secara individu mencermati bagian mana tadi yang Wisnu sampaikan belum sempurna gitu. Silakan. Saya menemukan ada PJOK ini. Nah, di KD yang PJOK ini ada menampilkan 4 KD. 4 KD, sudah ada 4 KD. Iya, sementara indikatornya cuma ada 2. Indikatornya juga baru dari KD KI 3, yang KI 4-nya belum ada. Kalian ini tadi sudah mengkritisi gitu ya, ternyata masih banyak beberapa indikator yang belum muncul di buku guru. Nah, tugas kalian sekarang adalah menyusun indikator terkait KD yang belum ada indikatornya. Untuk mempermudah kerja kalian, kami akan membagikan daftar kata kerja operasional dalam menyusun indikator. Menentukan pola bilangan sampai 500 di Indonesia. Kalau menentukan pola bilangan ambil di mana? Masih JC3, masih JC3 semua. Berarti kata kerja yang mana yang akan tadi menjadi? Saya menggunakan membedakan. Berarti pada ranah kognitif level berapa? Yang kedua. C yang kedua. Memahami. Teruskan sekali bagus. Sudah selesai semua? Sudah. Waktunya kalian bertukar. Tukarkan dalam satu kelompok kalian hasil pengembangan indikator masing-masing. Sudah semua? Sudah. Kembalikan sekarang kepada teman yang mempunyai hasil karya itu. Lalu masing-masing merevisi berdasarkan masukan dari teman kalian. Nah, kalian semua sudah melakukan analisis KD dan menyusun indikator. Sekarang diskusikan kembali dan hasilnya kalian tulis di kertas plano. Oh, sudah selesai. Iya. Yang tadi kan dikatakan kan memang tidak ada KI 1.1-nya tuh, tapi pemetaan dapat KI 1.2-nya menerima kebersamaan dan kami tentukan indikatornya itu 71.2.7 ini. Dan ternyata yang di buku guru pun masih banyak yang perlu untuk diperbaiki. Sekarang waktunya karya kunjung. Nah, apa masukan kalian terhadap hasil karya teman kelompok yang lain? Masukannya adalah untuk bahasa Indonesia. Di sini KD ada mengenal teks permintaan maaf. Indikatornya adalah mengelompokkan contoh sikap hidup. Jadi kurang sesuai nih Pak dengan KD yang ada di sini. Nah, kita ganti dengan mengidentifikasi teks permintaan maaf dalam teks drama. Sekarang kalian menyusun skenario pembelajaran berdasarkan indikator yang telah kalian kembangkan di sini, sesuai dengan tema di masing-masing kelompok. Nah, kalian mengerjakan dengan panduan LKC. Di dalam pembelajaran ini kan mengamati teks percakapan. Kalau kita berbicara pada tataran teks percakapan, berarti apa kira-kira yang akan dilakukan siswa dalam ranah mengamati ini? Apakah dia mengamati atau apa yang dilakukan? Kalau untuk pada langkah pembelajaran mengamati itu siswanya membaca teks percakapan. Membaca teks percakapan. Berarti siswa membaca teks percakapan Udin dan Edo tentang hidup. Sekarang saatnya menggabungkan rancangan pembelajaran tadi menjadi satu kesatuan dan tuliskan dalam kertas plano. Karena ini tematik, kalian harus pikirkan bagaimana langkah pembelajaran yang dirancang oleh masing-masing individu ini bisa terkait satu sama lain. Siswa menyimak
kegiatan pembelajaran. Iya. Kegiatan pembelajaran. Di sini wayang ya. Ciri fisiknya ya. Bagaimana nanti kalian akan menggunakan wayang ini? Di situ kan ada nanti menjelaskan tentang bermain bersama teman, nanti jelaskan fisiknya, misalnya ini Edo, rambutnya keriting, berarti ciri fisik temannya yang bernama Edo tadi itu keriting. Nah ini tadi untuk ciri-ciri ini untuk mensupport indikator yang mana? Di muatan pembelajaran yang mana? Indikator yang di sini Bu, di PPKN. Di PPKN ya ada ciri fisik teman bermain ya, dan temanya adalah hidup rukun dengan teman bermain. Oke, hidup rukun dengan teman bermain ya. Rukun dalam perbedaan. Sudah selesai semua? Sudah. Waktunya kita kunjung karya. 5 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Ada nih, tadi aku nemu sisa dibimbing guru bahasa A itu kayaknya lebih ke maaf komunikasinya. Menalar. Bukan sih kalau Menalar. Nomor 13. Baik, jadi sekarang kalian akan kerja secara individu menyusun RPP. Gunakan tadi pemetaan KD dengan indikator. Nah, itu sampai kepada skenario yang sudah dibuat tadi. Nah, sekarang kalian boleh mulai bekerja di laptop masing-masing. Nah, karena ini individu, maka semua akan tampil secara bergiliran mempresentasikan RPP-nya. Untuk diamati oleh siswa, ditunjukkan kepada siswa, kemudian siswa untuk mengamati. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk menanya. Kemudian, guru membimbing siswa untuk mendeskripsikan gambar, misalkan gambar kecoa. Ini dideskripsikan, misalkan dengan ciri-cirinya seperti apa itu kita guru membimbingnya. Tanya Pak, kenapa nggak sebaiknya siswa disuruh untuk mencari serangga yang asli untuk diamati siswa secara langsung? Baik, terima kasih. Bisa nanti ketika kita sudah menggunakan gambar dan minicard tadi, kita bisa menambahkan LKS tentang siswa diberi tugas untuk mencari informasi di lingkungan sekitar agar lebih kontekstual. Nah, apakah kegiatan workshop kita yang seharian ini telah tercapai tujuannya? Yaitu kita telah menyusun RPP berdasarkan KI, KD, dan pengembangan indikatornya. Sudah. Ada beberapa yang perlu diperjelas untuk kegiatan workshop hari ini. Tadi masih kurang bagian medianya Bu. Jadi media yang sudah kalian rancangkan ini tadi akan kalian jadikan lampiran dalam perangkat pembelajaran. Jadi nanti akan ada satu workshop terkait dengan pengembangan deskripsi media. RPP ini akan digunakan sebagai dasar mengembangkan bahan ajar, lalu lembar kerja siswa, penilaian, dan media. Jadi disimpan dan nanti jika sampai di asrama boleh direview ulang apa yang perlu disempurnakan. Demikian workshop pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita akhiri dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan.